101.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Small listeners, selamat malam untuk Anda semuanya. Apa kabarnya? Mungkin udah sampai di rumah ya, atau mungkin masih sedikit bergelontoran di jalan. Masih menikmati udara hiruk pikuk perkotaan Makassar di malam hari. Kayaknya nggak cukup macet deh di malam-malam biasanya. Soalnya ada beberapa yang kabur ke luar kota karena cuti bersama, libur panjang. Bayangin di hari Rabu kita dikasih kesempatan sampai hari Minggu. Itu mau ngapain ya? Yang pastinya di hari ini kita nggak lupa semangat pemuda juga terus disuarakan di beberapa titik juga di Kota Makassar. Hari ini teman-teman di Andi Pangerang Petarani juga sempat aksi di sore harinya ya. Apapun kegiatan Anda untuk menyuarakan semangat pemuda untuk kemerdekaan Republik Indonesia, small listeners, itu mudah-mudahan juga bisa terus membawa inspirasi ya, tidak hanya meninggalkan bekas luka atau mungkin kegelisahan dan juga kekhawatiran masyarakat Makassar khususnya, tapi juga membuat sesuatu kabar yang bahagia ya, di khusus untuk masa pandemi ini. Semangat pemuda juga disalurkan melalui komunitas yang hadir di malam hari ini, small listeners, untuk bintang tamu kita dari Forum Indonesia Muda ya, dari FIM. Ini sebuah forum independen yang beranggotakan pemuda dari berbagai latar belakang, kemudian juga dari universitas manapun maupun juga dari gerakan kepemudaan dari seluruh Indonesia. Dan hari ini kita berhasil culik 3 orang nih ya, 3 orang tapi orang Makassar aja ya. Nanti kita culik yang dari luar kota lagi ya. Soalnya Forum Indonesia Muda ini, small listeners, adanya di setiap kota di Indonesia ya. Kita ngobrol bareng 3 narasumber saya malam hari ini, anak-anak muda yang luar biasa. Walaupun pakai masker, saya yakin di dalam jiwanya ini semangatnya berkobar ya. Gak sesak napas ya. Aman. Kita bangga ya, soalnya FIM ini mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Kita kenalan dulu sama yang pertama ini, Kapten ya, disebutnya Kapten. Kapten FIM Sulawesi Selatan ya? Iya, Makassar. Makassar ya. Regional Makassar. Regional Makassar. Ada Mas Sofwan Sofwan, ya. benar. Jangan sampai salah ya. Apa kabar? Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik. Ya, manggilnya Mas pemuda ya. Di Makassar manggilnya Daeng sebenarnya ya. Tapi kebiasaan manggil Mas ya. Kemudian selain Sofwan, semua listeners juga hadir. Ini yang paling cantik di antara ketiganya. Ada Mbak Sri. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Sri. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana menjadi wanita tercantik malam hari ini di antara dua lelaki ya? Kalau di FIM banyak ya untuk wanitanya ya, Iya, pesertanya ya? banyak. Banyak ya? Kebanyakan Perempuan malah kalau Oh, jadi lelaki diperebutkan di sana ya? Oke, jadi Ini cuma semangat. di sini perempuannya lebih sedikit. Oke, jadi semangat perempuan lebih banyak di FIM ya. Iya. Selain Mas Sofwan, Mbak Sri dan juga ada Mas Afat. Iya, Benar, Mas Afat, bukan Mas Atta ya, yang Atta punya. bukan. Ini Iya. Apat geledek. Tapi mungkin punya channel YouTube juga ya, nggak kalah sama yang di sana ya. Siap ya, siap itu udah mirip ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Atta, Afat. Atta lagi manggilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Semangatnya. Gimana hari ini teman-teman? Kita lagi memperingati Sumpah Pemuda. Iya. Oke, satu kata deh dari Mas Sofwan. Sumpah Pemuda itu peran. Mbak Sri? Semangat. Mas Afat? Inovasi. Peran, semangat, dan inovasi. Wah, ini yang coba dibawa dari FIM ya, Forum Indonesia Muda. Kita akan ngobrol banyak tentang FIM, small listeners. Mungkin juga ada yang sudah tahu, bahkan mungkin juga menjadi member, anggota dari FIM ini. Anda boleh mention kita, sapa teman-temannya yang hadir malam hari ini. Melambaikan tangannya dulu di kamera teman-teman. Wah, gimana tuh? Ya. Oh iya ada kameranya. Karena kita live di YouTube channelnya Smart FM Makassar ya, Smart FM_Makassar. Oke. Jadi teman-teman yang pengen sapa langsung Mas Sofwan, Mbak Sri dan juga Mas Afat, boleh langsung live komen kita ya. Yang Oke. pengen tanya seputar FIM, boleh juga langsung di live komen atau di line WhatsApp kita di 0811461011. Boleh cerita sedikit Mas Sofwan tentang Forum Indonesia Muda ini? Dengar-dengar didirikan dari 2 pasangan hebat ya. Ya, Itu seperti apa Mas?
Nah, jadi Forum Indonesia Muda ini berawal dari buah pikir sepasang suami istri, Pak E. Elmir Amin dan Bunda Tati Elmir. Mereka berdua ini sama kayak mbaknya nih. Dulunya beliau penyiar, terus dari mereka berturbulensi lah, melihat mungkin Indonesia ini maju, dari apanya sih yang harus dikembangkan? Pemudanya yang harus dikembangkan. Nah, akhirnya mereka membuatlah di tahun 2000-an awal itu 2003-2004 dibuatlah suatu pelatihan leadership training seperti itu untuk pemuda dan juga mahasiswa atau aktivis-aktivis. Waktu itu mungkin masih dimulai dari Jakarta, baru sekitaran kampus-kampus yang ada di Jakarta ataupun paling jauh mungkin di daerah Jawa. Dan kemudian berkembang sampai ada 22 angkatan. Hari ini 28 Oktober 2020, tepat hari pertama pelatihan nasional angkatan FIM 22, dan itu uniknya dilaksanakan secara online gitu, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Keren ya, ini inspirasi semua pasangan pemuda-pemudi ya. Jadi kita berkolaborasi itu nggak hanya berbicara tentang perasaan ya, Betul. tapi semangat dan inovasi ya. Jarang-jarang ketemu pasangan yang bisa membuat terobosan luar biasa ya, seperti ini ya. Udah punya pasangan Mas Sofyan? Kalau saya belum. Berencana ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Kita doakan. Didoakan pasti ya. Oke, jadi memang bisa menginspirasi gitu ya. Banyak cerita yang disampaikan dari Mas Pak, panggilnya Pak E ya. Pak E. Pak Elmir ya, Pak E Elmir Pak E. ya, Elmir. dan juga Bunda Tati ya. Inspirasi apa yang paling mengena khusus untuk Mas Sofyan sendiri mungkin? Kalau saya tuh kecintaan mereka terhadap Indonesia gitu. Kalau misal mereka ngomong tuh pernah nggak sih kita ngomong sesuatu yang dari hati tuh pasti akan sampai ke hati. Nah, ketika mereka membicarakan Indonesia itu tuh kayak masuk ke hati kita dan kayak terharu dan kayak langsung pengen memberikan peran. Oke, aku anak muda, aku harus memberikan peran untuk Indonesia, seperti itu. Di bidang kita masing-masing. Jiwa kebangsaannya kuat Kuat banget, ya. betul. Dan itu tersalurkan ya ke teman-teman film semuanya ya. Seru banget obrolan kita malam hari ini, semua listeners ya. Ini kisah dari Bunda Tati dan juga Pak Elmir juga kita akan kupas seperti apa ya. Karena ini juga sudah menginspirasi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia melahirkan organisasi yang luar biasa ya. Termasuk kegiatan-kegiatannya nanti share ya ke semua listeners ya, seperti apa yang sudah dilakukan khususnya untuk FIM Regional Makassar ya. Kita akan kembali semua listeners, sudah yang ada di live komen kita untuk YouTube channel, nanti coba kita baca satu persatu di sesi ketiga. Yang lainnya juga masih bisa terus berbagi live komen kita di @smartfm_Makassar atau di line WhatsApp kita di 0811461011. Saya Novi Kayu, tetap di Smart Community bersama Forum Indonesia Muda. Terima kasih semua listeners, Anda masih di spesial program Smart Community bersama Forum Indonesia Muda FIM Regional Makassar, dan kita sapa juga karena nantinya siaran langsung kita untuk hari ini juga masih bisa dilihat di YouTube channelnya kita. Jadi kita sapa-sapa nih buat teman-teman FIM di seluruh Indonesia ya. Sapa dulu dong teman-temannya ya. Untuk semuanya yang ada di luar sana, soalnya FIM ini tersebar di seluruh Indonesia. Banyak banget cerita dari Bunda Tati dan juga Pak E. Elmir ya, yang sudah menginspirasi teman-teman FIM di seluruh Indonesia. Kalau Mas Sofyan tadi ngomongnya tentang kecintaan terhadap bangsa Indonesia ya, jiwa kebangsaannya. Kalau Mbak Sri sendiri yang dilihat dari sosok Pak E. Elmir dan juga Bunda Tati ini seperti apa? Seperti yang tadi Kak Sofwan ceritakan, bahwa kata-kata yang selalu disampaikan Pak E sama Bunda itu selalu menusuk. Tapi yang satu hal lagi yang hebat, mereka tidak hanya berkata, tapi aksinya juga bisa kita lihat. Setiap ada misalnya bencana yang terjadi di Indonesia, pasti mereka salah satu orang yang akan ada di baris terdepan, datang ke sana untuk menolong. Seperti baru-baru ini bencana yang di Palu, Pak E juga Bunda juga sempat ke sana. Saya lihat di foto-fotonya, dan ketika Bunda men-share perjalanannya ke tempat bencana, saya merasa apa yang dia rasakan, kami rasakan melalui caption-captionnya, dan betul-betul
apa yang dia lakukan di sana tulus dari hati. Walaupun kami tidak lihat secara langsung, tapi dari cara Bunda menyampaikan melalui caption-captionnya di Instagram, kami sebagai pemuda kadang malu sih sebenarnya. Kok bisa Bunda lebih semangat daripada kita ya? Gitu. Karena memang kalau udah datang dari hati ya, Iya. biasanya tuh udah nggak ada tantangan besar ya. Kalau di setiap organisasi biasanya ada pilar yang mendasari berdirinya organisasi. Kalau dari film sendiri ini seperti apa, Mas Afat deh? Iya. Kalau di film itu dia ada pilarnya. Ada Dua. pilar kepemimpinan, Mhm. ada Tujuh. ada 7 pilar kepemimpinan dan 7 pilar karakter. Mhm. Gitu. Jadi dari 14 pilar ini yang terdiri dari 7 pilar kepemimpinan dan 7 pilar karakter ini yang berusaha dikemas, didesain atau dipackaging oleh para The Founding Fathers, yakni Pak E sama Bunda Tati, kemudian Mbak Dira selaku direktur eksekutif dari film itu sendiri, mendesain bagaimana pemuda-pemuda Indonesia ini ke depannya gitu. Mhm. Jadi kalau misalnya 7 pilar boleh saya uraikan? Boleh Oke. ya. Jadi Nggak sampai malam banget kan ya? tidak, tenang, ini bukan storytelling. Oke. Ya, jadi kalau pilar kepemimpinan ada 7, ada mengenal diri, Mhm. kemudian ada komunikasi, akhlak, kekuatan belajar, pengambilan keputusan, manajerial, dan pengorganisasian. Oke. Itu. Kemudian yang 7 pilar karakter ada cinta kasih, Mhm. kemudian integritas, kebersahajaan, totalitas, solidaritas, keadilan, dan keteladanan. Mhm. Jadi 14 ini yang selalu kita pegang erat semenjak kita menginjakan kaki pada saat melakukan pelatihan nasional maupun pelatihan wilayah. Setelah keluar, kami seperti bayi yang baru lahir yang disucikan pikiran-pikiran kami menghadap ke depan bagaimana nasib bangsa Indonesia ini ke depannya. Mhm. Begitu, Mbak. Pernah nanya nggak sama Pak Elmir dan juga Bunda Tati, kenapa cinta kasih menjadi pilar utama nih di karakter? Secara kata-kata mungkin tidak perlu ditanyakan karena dari gerak-gerik gestur Pak E dengan Bunda Tati itu sangat menciptakan atau menggambarkan cinta kasih. Cinta kasih dalam artian hubungan antara Pak E dengan Bunda Tati itu kadang-kadang bikin peserta pelatihan yang masih Baper ya. Oh, masih jomblo. yang masih jomblo. Oke. Itu bahkan biasanya Pak E itu merangkul Bunda itu di depan peserta pelatihan. Jadi ngapain? Kenapa? Iri. Bilang makanya. Oke, kalau jomblo biasanya memang udah derita ya. Ini kalau buat yang berpasangan ya. Sampai jadi kadang ada yang plesetin FIM itu film Forum Indonesia Menikah. Oke. Atau Forum Indonesia Mantu kayak Tapi gitu. tapi mungkin udah ada banyak ketemu jodoh ya di sini ya. banyak. Banyak. Nah, uniknya di film kayak gitu. Mhm. Banyak pasangan-pasangan tuh dari film. Mhm. Misal ada angkatan berapa ketemu angkatan berapa atau bahkan satu angkatan ada juga yang kayak gitu. Karena mungkin direktur film ya. Karena mungkin salah satu motivasi masuk film itu ya, nyari jodoh ya. Mencari bibit bangsa terbaik. Oke. Gitu. Karena udah diseleksi sama Pak E dan Bunda Tati, pasti yang masuk di dalam itu sudah bibit-bibit unggul di Bibit dalamnya. unggul ya, oke. Kadang-kadang juga organisasi ini diplesetin ya, kemudian diberikan segmentasi atau mungkin pendapat ini menjadi bervariasi terhadap satu organisasi atau partai politik. Kalau di film sendiri gimana nih? Apakah memang peleburan dari satu partai politik atau kayak gimana? Kalau film sendiri ini adalah forum independen. Mhm. Nah, uniknya di film ini kalau misal politik, oke pasti ada politik. Tapi uniknya ada berbagai latar belakang. Anak mudanya ada yang kader PSI, ada kader PKS, ada kader Demokrat, dan yang di hari ini ada seminar nasional, seminar publiknya pembukaan Pelatnas FIM 22 itu menghadirkan 2 kader di angkatan yang sama, angkatan FIM 16 kalau nggak salah. 14. Satunya kader PKS DPRD Sulsel, Kak Ismail Bahtiar, kemudian satunya Kak Idris itu DPRD
Provinsi DKI Jakarta, Oke, PSI. justru mengakomodir ya, Iya, menggabungkan, memberi Benar. kesatuan ya. Jadi nggak ada dari kepentingan pihak manapun atau dari parpol manapun ya. Mm-mm. FIM ini ada di seluruh Indonesia seperti itu ya. Iya. Oke, kita boleh tahu nggak kegiatan-kegiatan FIM di tahun ini aja? Mungkin yang paling terbaru. Kalau misal untuk FIM Makassar sendiri ya, Mhm. kalau FIM Makassar sendiri sebenarnya secara garis besarnya kami ada FIM Macarita. FIM Macarita itu seperti kami sharing-sharing karena masing-masing anak-anak muda FIM Makassar ini ibaratnya kepala di bagian bidangnya masing-masing. Mhm. Ada yang hukum, ada yang kontraktor, ada yang wirausaha. Kalau saya sendiri fokusnya di training development kayak gitu. Mhm. Jadi kami membuat kelas-kelas sebelum pandemi itu sempat ada beberapa kelas offline, kemudian setelah ada pandemi akhirnya kelasnya bikin webinar-webinar kayak gitu. Oke, ini yang terbaru webinar ya. Ya, webinar. Oke. Webinar aja terus pokoknya selama pandemi ini. Yang penting Mhm. produktif begitu. Produktif. Jangan Lebih sampai produktif berhenti. ya. Mm. Ini sudah ada penghargaan nggak dari pemerintah atau mungkin dari luar untuk FIM Penghargaan. sendiri? Kalau nasional mungkin banyak kali ya, Mhm. dari pemerintah provinsi DKI sih, karena seringnya pelatihannya di sana. Mhm. Biasanya Oke. itu FIM itu kalau di Jakarta itu lebih sering berkoordinasi sama Pemprov DKI Jakarta dan Mhm. juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi Kalau di biasanya- Makassar sendiri? Kalau untuk di Makassar sendiri itu biasanya kita kolaborasi sama komunitas-komunitas lain, kemudian juga di pemerintah Kota Makassar ada beberapa event, misalnya bersih-bersih pesisir pantai ya. Ya, Cat ikut ya. kita. Jadi kita ikut join di situ. Jadi Mhm. sama-sama dengan komunitas lain seperti itu. Oke, kalau keberadaan sebuah organisasi itu biasanya baru dikatakan ada atau berdampak ketika bisa membuat sesuatu untuk masyarakat sendiri ya. Ini di tengah peringatan Sumpah Pemuda Ya. di hari ini juga. Apa tema dari FIM nasional mungkin atau FIM khusus untuk regional Makassar? Kalau misal temanya FIM itu selalu sama. Mhm. Jadi untuk mempersiapkan Indonesia memiliki generasi yang kuat, dan Oke. isunya kita adalah bonus demografi, yang mana Mhm. kita tahu sekitar 2040-2045. Nah, jadi garis besarnya adalah bagaimana peran pemuda untuk menyambut Indonesia Emas 2045 kayak gitu. Oke, menjamut generasi ya Indonesia Ya. Emas ini 2045 ya. Kita tahu kan bonus demografi itu dua sisi, Mhm. bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi petaka. Mhm. Petaka kalau iya anak-anak mudanya banyak, tapi jangan sampai anak mudanya rebahan semua, nggak ngapa-ngapain. Nah, itulah yang harus kita adalah perannya di bidang masing-masing. Oke, bagaimana peran Mas Sofyan, Mbak Sri dan juga Mas Afat ya ini dalam terus membantu FIM Regional Makassar untuk menyongsong generasi Indonesia Emas. Nanti kita coba kupas sedikit ya. Yap. Mungkin sudah ada pengalamannya di bidangnya masing-masing, di disiplin ilmunya, apa yang sudah dilakukan selama ini. Nanti coba kita sharing-sharing sedikit ya untuk inspirasi semua listeners ya. Semua listeners, kita akan kembali. Kita mau jeda dulu untuk semua listeners yang sudah masuk di live komennya kita. Nanti juga kita coba sapa lagi. Dan yang lain juga yang masih pengen sapa, ada teman-teman dari FIM Regional Makassar yang hadir malam hari ini, boleh disapa-sapa. Mungkin baru pertama kali juga temu kangen di channel YouTube-nya kita. Di masa pandemi ini baru ketemu pertama kalinya, mungkin malah bertiga ini baru ketemu kan. Nah, Biasa paling di Zoom. oke, habis ini kita bikin ucapan terima kasih untuk Smart FM ya. Jadi udah mempertemukan ya. Kali kasih ya teman yang lama. Mempertemukan saudara ideologis. Oke ya. Jadi nanti kita coba bacain untuk komentar yang sudah masuk. Yang lain juga kita masih tungguin di line WhatsApp kita di 0811461011. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman perwakilan FIM Regional Makassar. Nantinya juga kita berharap bisa mengundang teman-teman
film di seluruh Indonesia ya. Nanti kalau bikin event mungkin ya forum besarnya ada di Makassar, bisa panggil Smart FM ya. Boleh. Bisa kolaborasi bareng ya. Nah, tadi kita udah janji nih gimana film ini hadir untuk menyongsong atau menyambut generasi Indonesia emas ya. Kalau dari Sofwan sendiri nih, kita kan hari ini juga masih semangatnya Sumpah Pemuda. Apa yang sampai saat ini Sofwan berikan untuk film sendiri? Ya, kalau saya adalah spesialisasinya jurusan psikologi ya. Jadi saya membantu anak-anak muda itu how to know yourself. Soalnya kan kadang kita paling bingung ya. Kita mungkin tahu, oke, teman kita tuh keunggulannya ini. Tapi ketika anak-anak muda itu ditanya, apa keunggulan kamu? Bingung mereka. Seperti nggak kenal diri sendiri nggak kenal ya. diri sendiri. Mereka lebih fokus kepada kekurangannya. Wah, saya kurus, saya kurang begini. Kurus kurang matanya begini. juga jangan fokus banget ke saya dong ya. Macam-macam lah kayak gitu. Jadi kita anak-anak muda kita tuh nggak tahu kenapa mungkin terlalu nggak mau dibilang besar kepala, tapi pada akhirnya nggak mengetahui potensi mereka. Padahal ketika kita mengetahui potensi kita bisa memaksimalkan segala upaya untuk mencapai tujuan kayak gitu. Nah, jadi saya membuat beberapa pelatihan kelas-kelas online untuk membantu anak-anak muda SMA tuh biasanya banyak, bahkan mahasiswa pun mereka masih banyak yang bingung dengan identitas dirinya. Ibaratnya SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threatness-nya masing-masing mereka kayak gitu. Oke, yang selama ini dilakuin semenjak bergabung di film ya. Iya. Angkatan berapa Mas Sofyan? Kalau saya angkatan 21, joinnya tahun lalu gitu. Oke, kalau Mbak Sri sendiri seperti apa nih? Jadi selama gabung jadi anggota film, jadi kunang-kunang. Kalau kita di film disebutnya kunang-kunang. Kunang-kunang itu apa? Kunang-kunang? Oh, anggotanya. Iya, jadi Oke. para kunang-kunang. Jadi Apa ya? Awalnya itu tuh saya orangnya pasif sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial. Tapi masuk di film dijelaskan, film itu selalu menekankan bahwa kita tidak perlu buat kegiatan besar. Kita tidak perlu buat kegiatan yang membuat orang wow. Cukup kegiatan kecil tapi memberikan manfaat yang jangka panjang kepada orang-orang. Setelah itu saya selalu di kampung karena masih kurang ya kemampuan anak-anak dalam hal membaca. Jadi setiap minggu, apalagi alhamdulillah selama pandemi ini saya aktif. Jadi setiap hari Minggu saya berusaha untuk mengajar untuk teman-teman di sana yang masih buta aksara. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi ibu-ibu di sana juga. Saya selalu sama beberapa pemuda-pemuda, walaupun mereka tetap membawa nama komunitas mereka, saya tetap membawa nama film untuk mengajar kepada ibu-ibu di sana, pemuda-pemuda di sana tentang bagaimana cara membaca. Karena saya pikir hal mendasar ini harus mereka ketahui. Kurangnya informasi yang mereka dapat tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia, salah satu faktornya adalah karena mereka tidak bisa membaca. Jadi itu sih saya fokus selama ini untuk bagaimana memperbaiki kemampuan membaca pemuda-pemuda di sekitar lingkungan saya. Oke, kalau boleh tahu kampungnya di mana? Di Goa, Bontonompo Selatan. Oke, jadi bolak-balik juga sekarang masih aman ya? Aman Ya, bolak-balik. Selama mematuhi protokol kesehatan. Benar ya. Jadi kurangnya literasi baca di sana ya, yang masih ada di Goa di kampung Bontoramba. Oke. Tapi kami fokusnya ke daerah-daerah kecil yang misalnya ya tidak terlalu terkenal ya. Gitu. Oke, itu kegiatan dari Mbak Sri dan Mas Sofwan ya. Kalau Mas Afat sendiri? Iya, kalau saya sendiri kegiatannya sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, tepatnya tahun lalu sebenarnya, Forum Indonesia Muda itu punya rumah belajar, rumah pembinaan. Rumah belajar itu di situ letaknya ada di jalan. Agak dekat di mic Mas Oke. Afat ya. Oke, biar jelas suaranya. Oke, biar renyah-renyah suaranya. Renyah-renyah. Oke, jadi di perkampungan nelayan, tepatnya di dekat pelabuhan Soekarno Hatta di Makassar, itu di sana ada rumah yang kita jadikan tempat belajar anak-anak di situ. Kita menilai tempat itu pada saat pertama kali didirikan rumah belajar tersebut. Kenapa? Karena tempat itu tempat persinggahan atau tempat transit yang sangat terbuka, dan masa depan anak-anak yang ada di situ itu
berpotensi terancam seperti itu. Misalnya ada doktrinasi, kriminalisasi, di situ banyak sekali lah doktrinasi yang menyebabkan anak-anak kecil mulai dari TK, SD itu melakukan tindakan-tindakan kriminal. Makanya FIM hadir di situ, kemudian memberikan pembinaan-pembinaan, memberikan pembelajaran-pembelajaran yang tentunya berdasarkan metode yang mengasyikkan, bermain sambil belajar, kemudian mewarnai, menggambar, bernyanyi. Kemudian kami juga memberikan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya kerohanian. Jadi mengaji, kita mengajar mereka untuk bagaimana baca tulis Al-Quran, seperti itu. Jadi di sisi pengabdian masyarakat, FIM di Makassar itu selalu hadir seperti itu. Oke, jadi perannya banyak ya, Ya, macam-macam. dari hulu ke hilir ya. Benar-benar daerah-daerah yang butuh disentuh, ini Iya. FIM coba pelan-pelan untuk hadir ya. Iya, betul. Nah, ini kadang-kadang juga di masa pandemi seperti ini ya. Ini kita juga diperhadapkan dengan bertebarnya berita-berita hoax ya, dan juga banyak memacu kadang-kadang juga Indonesia, bangsa kita ini semakin bingung ya arahnya kemana. Apalagi untuk Sumpah Pemuda, keberanian pemuda juga sebenarnya harus menjadi pilar ya, pilar tonggak ini yang menjadi bagaimana menjadi sumber utama untuk tidak bisa meyakinkan masyarakat, tidak bisa memilah ya antara berita hoax dan juga asli ya. Kalau dari Mas Kifli ini mau nanya di live komennya kita di YouTube channel nih teman-teman, katanya bagaimana kontribusi FIM sendiri nih untuk peran bertebarannya berita hoax di Indonesia sendiri. Mas Sofyan deh. Peran kita simply dengan tidak ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Karena ya, dan sambil mengajak juga sih bahwa yang membuat berita hoax itu makin menyebar adalah diri kita sendiri. Jadi filter Filter sharing, pertama ya. filter filter sebelum di sharing kayak gitu. Itulah yang harus kita lakukan. Ngefilter sebelum di-sharing. Ya. Kalau Mbak Sri sendiri Ya sama tanggapannya sih. nih? Dan saya juga selalu sampaikan kepada teman-teman, apalagi baru-baru ini selalu banyak hoax. Saya selalu sampaikan melalui status-status WA saya, status-status di Instagram, bahwa kita bisa bicara, kita bisa speak up ketika kita sudah membaca. Makanya saya selalu menekankan sama teman-teman, apapun yang ingin kita katakan, make sure bahwa kita mengetahui infonya dengan jelas. Jadi bukannya saya pasif dalam berbicara tentang suatu permasalahan, tapi saya tidak berani berbicara ketika saya tidak mengetahui informasi tersebut. Makanya saya selalu juga anjurkan kepada teman-teman saya pribadi bahwa make sure bahwa ketika kalian mengucapkan sesuatu, kalian pastikan bahwa itu sebuah kebenaran. Oke, kalau Mas Afat gimana nih pandangannya? Kalau saya sih pada prinsipnya adalah untuk menyaring berita hoax, yang pertama ya karena urat nadi saya adalah mahasiswa hukum. Jadi ya itu Sesuai hukum dan perundang-undangan gitu ya. ketika mendengar Oke. sesuatu yang lagi viral, dan itu tentu bersubstansi. Ada yang viral tapi tidak ada substansinya, itu terserah lah mau hoax mau apa ya. Mungkin itu untuk senang-senang saja. Tapi kalau misalnya ada yang bersubstansi kemudian itu viral, nah maka itu bagi saya sebagai mahasiswa hukum, maka itu kita harus mencari dari semua sumber, bukan malah menutup sumber. Saya lebih senang untuk membuka dari semua sumber informasi, termasuk meskipun itu dari media mainstream maupun non mainstream, dari media yang mungkin kira-kira pemikirannya jauh ke sana jauh ke sini. Nah justru dari situ kita akan menemukan jalan tengahnya, mana yang sebenarnya informasi yang benar, kemudian kita mengolahnya dan membuka ruang diskusi sama teman-teman. Dari situ kita akan mendapatkan titik kebenaran yang sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya kita hanya mempertimbangkan dengan diri sendiri, kemudian oh ya sudah menutup informasi, maka kita itu tidak ada impactnya untuk diri kita. Dalam artian ilmunya tertutup begitu, pengetahuannya tertutup. Maka cari dari semua informasi, dari semua sumber, diskusikan sama teman-teman, mana sih menurut lu nih mana yang betul. Jadi oh ternyata ini.
Oke, keren ya. Ini semuanya adalah generasi Indonesia emas nih ya. Aku Kalau untuk bangsaku gitu. aku untuk bangsaku. Mas Afat udah punya pasangan sekarang? Aduh, belum. Mungkin Mas Afat nyarinya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Makanya agak lama ya. Harus sesuai dari kebijakannya ya. Oke, karena memang berita hoax itu bertebarannya biasanya memang sumber utama adalah media sosial ya, teman-teman ya. Jadi kalau dari teman-teman juga menyinggung Mas Sofyan, ya juga ngefilter ya. Dan kalau Mbak Sri, kita harus punya kemampuan untuk literasi baca deh ya. Membaca dulu dari sumber-sumbernya. Kemudian kalau Mas Afat itu kalau nggak sesuai dengan kebijakan yang ada dari standarnya hukum dan perundang-undangan juga itu udah pasti hoax ya. Dan kalau perlu kita tahu juga sebenarnya memang kalau sekarang dari media mainstream seperti radio ya, Smart FM seperti ini, misalnya kita mencari-cari beritanya ke media mainstream maupun elektronik dan cetak, itu udah pasti fakta ya, benar dibanding ketika kita lebih banyak berkecimpung dengan informasi di media sosial ya. Jadi kalau memang selama ini kita masih bingung ya teman-teman, ya nyari informasinya ke media-media mainstream seperti radio ya, radio dan televisi, itu udah pasti insya Allah bukan hoax ya. Jadi kalau juga belum yakin jangan disebarin katanya ya. Mas Sofyan juga bilang jangan disebarin, filter dulu dari kita kalau kita nggak yakin. Betul. Ya. Dan yang harus kita perhatikan juga bapak ibu kita di rumah. Biasanya hoax ini paling cepat beredar di grup-grup keluarga. Oke, benar-benar juga Nggak tahu ya. kenapa bapak ibu itu kayak gampang banget gitu nyebarin, tangannya gatal aja forward. Padahal belum tentu dibaca tuh, baru mungkin baca kepalanya langsung kirim. Mungkin ada perasaan biar orang-orang di sekitar ini tahu ya, jadi nggak ketinggalan informasi, padahal informasi yang disebarin juga hoax juga ya. Oke ya, so listeners, ini udah ada beberapa yang bergabung juga, dapat salam dari Mas Detars juga nih buat teman-teman FIM Regional Makassar, juga ada Mas Ali di Makassar. Ada Mas Ali ya. Yang lain juga yang masih pengen nanya seputar FIM Regional Makassar, small listeners, Anda boleh masih bergabung. Kita masih ada satu sesi terakhir ya untuk FIM Regional Makassar di malam hari ini. Yang pengen bergabung lewat line WhatsApp kita dan SMS nanti coba saya buka ya. Anda masih boleh bergabung di 0811 46 10 11. Kita akan kembali untuk Anda. Jadi spesial program Smart Community, small listeners, bersama komunitas Forum Indonesia Muda ya. FIM Regional Makassar sudah hadir. Tadi yang ketinggalan mungkin sedikit dari teman-teman FIM ya. Ini juga hadir berdiri dari dua sosok pasangan ya, yang luar biasa sekali bisa mempersatukan pemuda-pemudi Indonesia ya. Di seluruh Indonesia ada Abah manggilnya tadi apa ya? Pak E Elmir dan juga Bunda Tati ya. Sedikit profil dari mereka, ternyata seorang penyiar juga ya. Wah, ini saya perlu mengajak pasangan ini rupanya untuk membuka forum organisasi juga ya, mengalahkan Pak E Elmir dan Bunda Tati ya. Oke, ini keren banget small listeners, karena memang dari tahun 2003 ini ada banyak pemuda-pemudi lahir yang berintegritas dari FIM ini ya. Kemudian hadir di Kota Makassar, dan ini sudah kita culik 3 orang perwakilannya, ada kaptennya dan anggota-anggotanya ya. Habis dari sini mau culik pemuda-pemudi di mana lagi nih? Soalnya lagi penerimaan ya. Penerimaan untuk angkatan 22. Ya. Oh, berarti 21-nya udah berjalan di hari ini ya. Tahun kemarin udah 21, dan hari ini 22. Sudah pelatihan pertama, pertama untuk FIM 22. FIM 22. Bagaimana sih cara untuk bergabung di FIM sendiri? Nah, silakan Sri. Ya, Mbak Humas ya. Jadi karena pendaftaran menjadi pendaftaran FIM itu selalu ada setiap tahun. Jadi teman-teman, pertama yang harus dilakukan adalah follow Instagram FIM dulu, FIM News dan FIM Makassar tentunya, untuk selalu dapat info-info tentang pendaftaran FIM. Dan pendaftaran FIM tidak muluk-muluk, kalian hanya perlu mempersiapkan diri, meyakinkan diri untuk mengikuti persyaratan-persyaratannya, dan bersikap, apa ya istilahnya Kak,
apa ya bersikap selalu mematuhi mematuhi tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh Forum Indonesia Muda seperti itu. Jadi biasanya pendaftaran film dibuka 2 bulan sebelum pelatihan di bulan-bulan ini, bulan-bulan Oktober September. Dan setiap pembukaan pendaftaran itu selalu akan diinformasikan di media-media sosial film. Jadi ada juga film ketika mulai pendaftaran, beberapa film-film regional akan membuat sebuah kegiatan untuk membantu mengarahkan para peserta yang berniat untuk daftar film. Jadi tidak usah takut kekurangan informasi. Kalau kalian mau tahu informasi pendaftaran film, bisa hubungi media sosialnya film dan ikut seminar-seminar tentang pendaftaran film seperti itu. Ya. Kalau misal tahapannya itu ada banyak ya biasanya. Banyak. Mulai dari seleksi administrasi dulu. kemudian ada semacam tantangannya, kemudian teman-teman tuh harus membuat kayak gagasan kepemimpinan, kemudian juga membuat suatu program pengabdian sebagai peran pemuda yang akan kamu berikan di daerah kamu sendiri kayak gitu. Dan untuk join di film ini agak challenging sih. Jadi rata-rata setiap angkatan tuh sekitar 2.000-3.000 yang daftar. Tapi yang keterima tuh mungkin ya 120 orang, 130 orang kayak gitu. Itu. Jadi Kasih tips dong biar bisa lolos. Tipsnya adalah gigih. Ya. Jangan pernah menyerah sampai kamu kalah 21 kali. Jadi itu kalau misalnya di pelatihan nasional itu biasanya udah ditolak berapa kali gitu. Biasa pertanyaannya begitu. Karena ada yang sudah ditolak 1 kali itu sedikit kayaknya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada yang 6 kali mencoba itu baru itu lolos seperti itu. Jadi seleksinya itu memang benar-benar ketat ya. begitu. Karena yang kita lawan juga ya bukan yang orang-orang yang remeh-temeh, sudah punya ada basic soft skillnya masing-masing seperti itu. Jadi ya bagaimana cara kita tidak mesti harus lebih dari mereka, cukup fokus pada potensi kita, bagaimana kita itu bisa menonjol dalam bakat kita seperti itu. Karena ketika diterima di dalam, jadi ada beberapa jalur penerimaan sih sebenarnya. Kalau misalnya kemarin ada yang alumni FIM 20, jadi waktu saya sama Mas Sofan, jadi saya FIM 20 sama ikut dengan Kasri, jadi FIM 20 di regional, kemudian pas Pelatnas lanjut lagi sama Mas Sofwan begitu. Nah bedanya kalau di Pelatnas kemarin ada banyak jalur. Jadi ada untuk khusus mahasiswa next gen. Kemudian ada untuk local leader, jadi itu ketua-ketua komunitas yang ada di daerah. Kemudian juga ada yang expert. Yang expert itu kalau misal kita expert di satu bidang, masuk lewat jalur situ. Ada juga khusus jalur PNS. Ada juga jalur khusus tentara kayak gitu. Tapi itu persentasenya beda-beda. Paling banyak next gen mahasiswa. Yang profesional pokoknya banyak deh. Ada yang sudah professional trainer, jadi sudah punya sudah punya basic sebelumnya. Pokoknya expert di bidangnya gitu ya. Jadi itu sudah pokoknya beliau itu motivator waktu di angkatan kami waktu itu. Beliau motivator, sudah menikah, sudah punya anak. Ya, tapi masih mau ikut sama kita belajar. Itu kalau ada gamesnya beliau kayak lepas begitu sifat bahwa beliau ini ternyata sudah punya keluarga, justru jiwa mudanya keluar di situ. Jadi memang tidak muluk-muluk ya harus punya standar umur berapa, yang penting sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk deh gitu. Jadi biasanya lulusan SMA join anak-anak muda begitu sampai umur 20-an, 27, 28 masih boleh join seperti itu. Oke, berarti nggak ada minimal atau batasan usia ya ketika ingin bergabung ya? Minimal lulusan SMA. Sih, tapi ada minimal lulusan SMA. Tapi kayaknya ada special case. Emang beliau dulu itu aktivis dan masih usia SMA dan ibaratnya emang kompetensinya bagus, jadi
diterima gitu. Oke. Jalur masuknya lokal leader gitu. Lokal leader nggak ada tes SKD dan SKB-nya ya? Tenang, TIU TKPT TWK tidak ada nih. Nggak ada ya. Oke. Tapi di interviewnya itu bagaimana cara kita komunikasi sama interviewernya, bagaimana cara kita menyampaikan. Kadang-kadang orang itu dia gagasannya itu wah keren banget, tapi bagaimana cara menyampaikan ke orang yang mau interview itu susah begitu. Jadi gagasannya tidak tersampaikan seperti itu. Jadi saran buat teman-teman kalau mau mendaftar di FIM, kalau misalnya tahun depan dibuka perekrutan, maka persiapkan diri gagasan, kemudian siapkan mental untuk berhadapan dengan interviewer. Oke. Gitu. Karena semua dikaji gitu, dikulik satu persatu sama interviewernya begitu. Semuanya dikaji ya. Oke, kita udah makin mengerucut nih teman-teman ya, karena waktu kita juga udah terbatas. Iya. Nggak kerasa ya sejam ya. Maksudnya tadi iya, talkshow-nya harus 2-3 jam ya. Atau mungkin kita mulai dari pagi sekalian training sampai malam gitu Khusus ya. FIM. Khusus untuk FIM ya. Konklusi deh, ini bagaimana menurut teman-teman peran pemuda untuk menyambut generasi Indonesia Emas ini ke depannya? Mas Afat deh. Ya, kalau saya bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut generasi Indonesia Emas? Karena saya terlibat di dalamnya, begitu. Jadi pertama, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana cara saya mengemaskan diri saya dulu sendiri. Oke, bagaimana cara mengemaskan diri sendiri? Mbak Stri? Kemudian setelah Kemudian? mengemaskan diri sendiri, maka emaskan keluarga sekitar, kemudian emaskan komunitas masyarakat sekitar. Wah, keren ya. Mbak Sri? Yang pertama sih menurut saya pribadi, bagaimana cara kita menghilangkan sifat apatis dulu dalam diri kita. Apatis terhadap keadaan negara ini. Jadi itu yang harus dibangun di dalam diri para pemuda, bahwa mereka harus bersifat aktif terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Oke, Mas Sofyan. Mas Sofwan, terakhir nih. Sofwan. Kalau dari saya ada 2 hal yang perlu dipupuk dari individu masing-masing pemuda. Yang pertama kepribadian dan juga kepemimpinan. Sama dengan yang di FIM ya. Jadi ketika seorang individu itu memiliki kepribadian yang baik, untuk internalnya dia bisa mengelola dirinya dengan baik. Kemudian kepemimpinan, bisa mengelola orang-orang di luar dan di sekitarnya. Nah, jadilah dia generasi individu yang emas. Dan kalau misal ini banyak, jadilah juga kita Indonesia Emas 2045. Dan semoga kita menjadi negara maju, bukan amin berkembang lagi ya. kayak sekarang. Semangat Sumpah Pemuda Semangat. ya. Ewako ya. Semoga juga teman-teman yang hadir malam hari ini bisa menginspirasi semua listeners ya, untuk semangat pemudanya ya, berapapun usia Anda, semangat pemudanya juga masih terasa sampai saat ini. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita ya, lakukanlah, terlebih juga untuk khusus di masa pandemi seperti ini ya. Semangat teman-teman, terima kasih ya. Ada yang terakhir? Kami punya jargon. Jargonnya, Jadi silakan. kalau misal kami sebutin Forum Indonesia Muda, jawabnya aku untuk bangsaku. Oke, aku yang sebut ya. Forum Indonesia Muda. Aku untuk bangsaku. Yeay, berikan aplaus dulu dong. Terima kasih teman-teman ya. Semoga sukses juga ya. Salam untuk teman-teman FIM Regional Makassar yang lainnya ya. Kita akhiri kebersamaan kita semua listeners di spesial program Smart Community untuk edisi di hari ini, edisi untuk Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Terima kasih, semoga juga bisa menginspirasi Anda semua. Selamat malam, sukses untuk Anda. Ya, makasih.